selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Rika J. Harisakti Supriyadi, Pendeta Jemaat di GPIB Batra Hayat Batam. Dan sebelum kita menutup segala aktivitas dan kegiatan kita malam hari ini dalam tidur dan istirahat kita, mari kita bersatu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di tengah rasa letih kami satu hari ini beraktivitas, bekerja dan melayani. Kami mau menyiapkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan segala firman-Mu itu dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Saudara, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-28. Mari kita membacanya. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku. Marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar orang berkata, saya maafkan kesalahan dia, tetapi saya tidak mampu melupakan kesalahan yang dia buat kepada saya. Ungkapan ini sering kita dengar, atau mungkin barangkali kita sendiri yang mengatakan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini bacaan Alkitab kita diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judul yang sangat indah dan sedap didengar, yaitu Dosa Israel Diampuni. Namun sebagaimana kita baru saja membacanya, kita melihat hanya ayat 25 saja yang bernada menghibur dan membesarkan hati, yang mencerminkan pengampunan dan kemurahan Allah. Sedangkan ayat-ayat selebihnya membeberkan betapa murkanya Tuhan Allah kepada bangsa Israel ini. Oleh karena itu mari kita membaca ayat 24 hingga ayat yang ke-28 ini. Kita melihatnya ya. Di ayat yang ke-24 kita harus menghubungkannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Di sana kita melihat bahwa ternyata ada ritual ibadah yang umat Israel lakukan sesuai dengan hukum Taurat yang ternyata tidak maksimal atau tidak sepenuhnya mereka lakukan. Mereka di satu sisi masih beribadah, bahkan memberikan korban persembahan kepada Allah. Tetapi ternyata hati mereka melekat juga pada ilah bangsa-bangsa lain. Persembahan korban yang ditujukan umat kepada Allah, biasanya kurban itu mencakup kurban hewan, gandum, dan kurban yang dicampurkan dengan kemenyan dan rempah-rempah yang baunya harum saat dibakar. Makanya ada kata tebu wangi atau kalamus yang merupakan salah satu bahan dalam minyak urapan. Itu pun ternyata tidak mereka perhatikan, tidak mereka beli. Tidak ada pengorbanan untuk Allah, tidak mau bersusah-susah untuk Allah. Ya, memang mereka mempersembahkan korban sembelihan ya, tapi ternyata
Tuhan menolak ibadah mereka. Allah yang adalah Maha Tahu tentu mengetahui motif tersembunyi dari apa yang mereka lakukan, dari ibadah yang mereka lakukan. Dalam ayat 24b, di sana diperlihatkan bahwa di balik ritual ibadah dan persembahan mereka ada dosa dan kejahatan yang umat Tuhan lakukan, yang dikatakan dengan jelas dosa dan kejahatan yang memberati dan menyusai Allah. Dan di ayat 25, Allah menekankan kepada umat Israel bahwa Tuhan sendiri yang akan mengampuni umatnya demi dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, mereka bukan mendapatkan pengampunan itu berdasarkan apa yang mereka sudah berikan kepada Tuhan, persembahan mereka dan apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, bukan. Tapi pengampunan itu diberikan semata-mata karena anugerah Allah. Selain itu, yang tak kalah menariknya Bapak Saudara, pengampunan digambarkan sebagai tindakan Allah yang menghapus dan tidak mengingat-ingat. Nah, tentu saja ini kontras dengan apa yang pernah Allah juga sampaikan kepada umat Israel dalam kitab Amos 8 ayat 7. Izinkan saya membacanya untuk saudara. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Nah, di ayat 25 ini ternyata kita melihat ada janji Allah kepada umatnya untuk tidak mengingat-ingat. Nah, dia membandingkan dirinya dengan seseorang yang memilih untuk tidak mengingat sesuatu. Dan kalimat itu adalah ungkapan yang mengilustrasikan fakta bahwa Allah tidak akan menanggungkan dosa kepada mereka. Dia tidak akan mengingat-ingat dosa mereka dengan maksud untuk menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya di ayat 26, Allah kemudian menawarkan kepada umatnya sebuah kesempatan untuk berperkara. Seolah-olah di sini Allah mengajak umatnya untuk mengoreksi dirinya. Jika apa yang dikatakan Allah salah, atau untuk mengingatkan Allah tentang sesuatu yang mungkin saja telah ia lupakan. Tawaran yang sangat ironis ini, Bapak Ibu Saudara, pada gilirannya akan menarik pengakuan bersalah dari orang Israel itu sendiri. Dosa mereka adalah akar masalah mereka. Dan semua kebaikan mereka atau ibadah mereka, korban persembahan mereka, ternyata tidak dapat mengeluarkan mereka dari kesulitan mereka atau dari dosa mereka. Ayat 27 dan ayat 28. Di sini Allah mau memperjelaskan bahwa dosa mereka bahkan dapat dilacak sampai ke leluhur mereka. Bahkan para pemimpin Israel termasuk para imam telah secara konsisten berdosa terhadap Tuhan. Itulah sebabnya mengapa di ayat 28 Allah mengatakan terpaksa menjatuhkan hukuman kepada Allah, kepada umatnya. Kata terpaksa ini memperjelas bahwa Allah sebenarnya tidak suka untuk menjatuhkan penghukuman kepada umatnya. Namun itu harus Allah lakukan. Bukan untuk membinasakan umatnya, tetapi untuk membuat jerah dan bertobat serta hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi bekal firman Tuhan kita saat ini, berkat kepada kita semua lewat firman Tuhan hari ini? Kita mau bersama-sama memeriksa kembali kehidupan kita. Sebenarnya dalam hidup kita yang kita jalani di sepanjang hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sebentar lagi kita mau menutup tahun 2021. Biasanya ada hal-hal yang mau kita ingat, mau kita renungkan, mau kita refleksikan.
perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Apakah dalam perjalanan hidup kita juga menyusahi, memberati, melelahkan, merepotkan Allah? Apakah ibadah kita, nyanyian kita, persembahan kita, pelayanan kita sungguh benar-benar sudah memuliakan Allah? Atau jangan-jangan hanya sebuah kamuflase, seolah-olah kita beribadah kepada Tuhan, seolah-olah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seolah-olah kita mau dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, mempersembahkan dengan apa yang kita miliki dan kita punyai. Kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi ternyata itu semua bukan untuk Tuhan. Itu semua untuk memuliakan diri kita sendiri, untuk mengagungkan nama kita sendiri. Semuanya serba palsu, semuanya serba pura-pura. Ada motivasi terselubung dalam modus di balik ritual ibadah dan pelayanan kita. Apakah ada? Mari Bapak Ibu Saudara, kita menelaah lagi. Kita membereskan apa yang tidak beres dalam kehidupan yang sudah kita jalani. Sebab di sisi lain, pada malam hari ini, Tuhan juga mau memberikan kabar sukacita, kabar gembira bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan juga berjanji mau mengampuni, bahkan melupakan. Lebih tepatnya, Allah memilih untuk tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Wah, ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita untuk kita bisa memperbaiki hidup Kristiani kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan kita tunda-tunda lagi. Pengampunan adalah kepastian janjinya kepada setiap orang yang mau bertobat dan mau diubah oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala cinta-Mu, kasih sayang-Mu, pengampunanmu, kesempatan darimu untuk bisa kami hidup memperbaiki hari-hari yang sudah kami jalani. Tuhan, tiliklah hati kami. Tuhan tahu apa yang kami lakukan, apa yang ada di dalam hati kami, pikiran kami. Biarlah itu Tuhan Engkau murnikan setiap apa yang boleh kami lakukan, ibadah kami, persembahan kami, pelayanan kami. Tuhan murnikan motivasi kami, yaitu hanya untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama dan bahkan bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan tidur dan beristirahat. Kami serahkan seluruh istirahat kami pada malam hari ini. Dan biarlah besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, memulai segala aktivitas kerja dan layan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, bahkan orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada, dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.